Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai restoratif justice. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Bang, apa sih restoratif justice itu? Nah, soalnya orang ini dia mengalami suatu perbuatan, ya, perbuatan dugaan tindak pidana, yaitu penggelapan, ya. Nah, sehingga dia membuat laporan di kantor polisi dan oleh tim penyidik telah melakukan panggilan terhadap si terlapor. Nah, si terlapor ini mau menyelesaikan persoalan yang timbul terkait laporan polisi. Nah, karena telah melakukan penggelapan, dia menawarkan perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan, dan oleh kemudian pihak penyidik menyampaikan permintaan si pelapor terhadap atau kepada pelapor bahwasanya terlapor menginginkan proses penyelesaian secara kekeluargaan, dan Pak Polisi menyampaikan bahwa ini baiknya di restoratif justice saja atau RJ, teman-teman, ya. Nah, itu ya, RJ pada tahap pemeriksaan, ya, pemeriksaan di kantor polisi atau penyidikan, maksudnya penyidikan. Nah, jadi RJ ini merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai instrumen memulihkan kembali suatu hal dalam bentuk semula, teman-teman, ya. Jadi restoratif justice ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidana, teman-teman. Nah, di mana pemidanaan ini, ya, mekanisme pemidanaan ini diubah menjadi proses dialog, pendekatan secara kekeluargaan atau mediasi, di mana proses ini atau mekanisme ini melibatkan pelaku, korban maupun pihak-pihak lain ataupun pihak-pihak yang terkait, teman-teman, ya. Seperti kita ketahui bahwa konsep penyelesaian perkara pidana, ya, kalau dahulu yaitu di mana seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan dinyatakan bersalah, dia harus menjalani proses hukuman dengan cara yaitu dia harus masuk di lembaga pemasyarakatan, di rutan dan lain-lain, teman-teman, ya. Nah, jadi hadirlah konsep restoratif justice ini, ya, konsep penyelesaian pidana di dalam sistem hukum yang modern, yaitu di mana penyelesaiannya itu menitik beratkan pada persoalan-persoalan atau pendekatan secara dialog, mediasi, ya. Terus kemudian kekeluargaan dengan cara melibatkan pelaku, korban ataupun pihak-pihak lain, teman-teman. Nah, itu kira-kira, ya, konsep daripada restoratif justice-nya. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan yang baik dalam lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Nah, jadi teman-teman, dengan cara restoratif justice ini tentu tidak ada yang akan dirugikan di kemudian hari. Jadi, ya, di sana itu ada memberikan rasa keadilan baik itu terhadap pelaku maupun korban, ya. Karena yang dicari ini adalah kesepakatan, dicari ini adalah keadilan yang seimbang, ya. Dan tidak semua perkara tindak pidana itu dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice, ya. Ya, misalkan kasus pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, nah itu tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan atau restoratif justice. Nah, dan restoratif justice ini penyelesaiannya yaitu, ya,
dia harus melihat jenis tindak pidananya atau perkaranya. Seperti misalkan kasus yang dialami oleh si pelapor tadi karena mengalami kerugian penggelapan ya, penggelapan yang mengalami kerugian hanya sekitar 2 juta. Nah, 2 juta itu mungkin terlalu besar bagi dia ya, karena duit itu menurut dia itu ya uang yang sangat sulit didapatkan, sehingga dia harus menempuh upaya hukum. Nah, tidak semua perkara tindak pidana dapat diselesaikan secara restoratif justice ya. Jadi kerugian di bawah 2.500.000 itu dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice, teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ya pendekatannya itu dengan cara-cara yang musyawarah kekeluargaan atau dengan cara dialog. Nah, itu mengenai konsep restoratif justice. Nah, itu kira teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan hidup rakyat Indonesia.